Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didit Purwowidodo, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan jawaban tugas pengantar akuntansi perusahaan Limain guna memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Soalnya sebagai berikut. Perusahaan Limain merupakan perusahaan baru 2 bulan yang bergerak di bidang jasa penerjemah yang didirikan oleh Mr. Lee. Perusahaan ini baru berdiri pada bulan Juli 2021. Berikut adalah transaksi yang terjadi selama bulan September 2021. Diminta 1. Berdasarkan transaksi di atas, maka buatlah jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. 2. Kemudian terdapat data penyesuaian di akhir periode 31 September 2021 sebagai berikut. A. Peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. B. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. C. Membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. D. Ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Berdasarkan data penyesuaian, buatlah ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo yang disesuaikan. Kita awali dengan membuat jurnal umum. PT Limain Jurnal Umum per 31 September 2021. Kita mulai dari soal yang pertama. 1 September modal awal sebesar 347.700.000. Kita catat dulu tanggalnya. Berarti ini debitnya ada di kas dan modal awal ada di kredit. Kemudian soal yang kedua, 1 September membayar uang sewa ruangan sebesar 15 juta. Beban sewa ada di debit dan kas ada di kredit. Soal yang ketiga, 5 September membeli perlengkapan kantor, ATK, cetakan, konsumsi dan lain-lain sebesar 10.500.000 secara kredit dari CV Prisma Agung. Perlengkapan kantor ada di debit karena membeli secara kredit, maka piutang usaha ada di kredit. Soal selanjutnya, 6 September membeli peralatan komputer secara tunai sebesar 26.500.000. Peralatan ada di debit dan kas ada di kredit karena dibeli secara tunai, berarti kasnya berkurang. Selanjutnya, 6 September menerima jasa terjemah sebesar 25 juta yang akan dilunasi 5 hari kemudian. Berarti piutang usaha ada di debit dan pendapatan jasa ada di kredit karena baru akan dilunasi 5 hari kemudian. Selanjutnya, 11 September menerima jasa terjemah sebesar 30 juta yang akan dilunasi 7 hari kemudian. Piutang usaha bertambah lagi ada di debit dan pendapatan jasa ada di kredit. Selanjutnya, 11 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 6 September. Karena ada pelunasan jasa, maka kasnya bertambah, berarti ada di debit dan piutang usaha berkurang, jadi dicatat di kredit. Selanjutnya, 15 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 20 juta secara tunai. Karena dibayar secara tunai, maka kasnya bertambah ada di debit dan pendapatan ada di kredit. Soal selanjutnya, 18 September menerima pelunasan jasa terjemahan tanggal 11 September. Berarti kasnya bertambah ditulis di debit dan piutang usaha berkurang ditulis di kredit.
Kemudian 19 September mengambil 7.500.000 untuk keperluan pribadi. Kita tulis tanggal 19 September, debitnya ada di prive dan kas ada di kredit. Selanjutnya 20 September melunasi hutang kepada CV Prisma Agung untuk pembelian perlengkapan kantor. Berarti utang usahanya berkurang, maka ditulis di debit, dan kas berkurang ada di kredit karena untuk membayar utang usaha. Selanjutnya 23 September menerima pendapatan jasa terjemah sebesar 25 juta secara tunai. Kas ada di debit dan pendapatan jasa ada di kredit. Selanjutnya 25 September membayar tunai gaji karyawan sebesar 4 juta. Berarti beban gaji kita tulis di debit dan kas ada di kredit. 29 September membayar biaya listrik dan air sebesar 2.850.000. Biaya listrik dan air ada di debit karena kasnya berkurang untuk membayar, maka dicatat di kredit. Yang terakhir 30 September membayar biaya telepon sebesar 525.000. Sama ya, berarti biaya telepon ada di debit dan kas berkurang, maka dicatat di kredit. Dan kalau sudah selesai jangan lupa dijumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya pasti sama antara debit dan kredit. Langkah pertama membuat jurnal umum sudah selesai. Langkah selanjutnya membuat buku besar. Di sini saya sudah buatkan buku besar dengan bentuk T yang merupakan bentuk paling sederhana. Cara membuat buku besar kita kelompokkan dulu. Jadi kita daftar dulu ada apa saja nama akun di jurnal umum. Dibuat dulu di catatan kecil, kemudian kita kelompokkan mana yang harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kalau harta itu awalan nomor referensinya 1, jadi kita tulis 111. Piutang usaha berarti nomor referensinya 112. Perlengkapan berarti nomor urut selanjutnya 113, sewa 114. Nah, peralatan ini kenapa tidak 115? Karena peralatan ini adalah harta tetap, jadi angka yang tengah saya ubah menjadi 2, maka ditulis 121. Kemudian masuk ke utang. Kalau harta tadi awalannya 1, maka utang awalannya 2. Jadi utang usaha kita tulis 211. Kemudian masuk ke modal. Modal itu depannya 3, jadi 311, dan prive 312. Pendapatan kita mulai angka 4, jadi 411. Untuk beban kita tulis 5. Di sini ada 3 beban, jadi kita urutkan saja. Beban gaji 511, beban listrik dan air 512, beban telepon 513. Selanjutnya kita langsung saja posting. Perhatikan posting harus urut dari atas ke bawah. Kita mulai dari yang pertama, tanggal 1. Kita tulis dulu kas di posisi debit, kita tulis tanggalnya dulu, baru kita tulis angkanya sebesar 347.700.000. Setelah itu kita tulis referensinya 111. Kita tulis di jurnal umum juga untuk menandai bahwa kas ini sudah diposting ke buku besar. Selanjutnya modal. Tanggalnya dulu kita tulis
baru nanti besarnya angka, lalu tulis referensinya 311 ke jurnal umum. Kemudian masih tanggal 1, beban sewa di posisi debit sebesar 15 juta, nomor referensinya 114, kas di posisi kredit dengan nomor referensi 111. Selanjutnya perlengkapan kantor, kita tulis tanggalnya dulu 5 September, lalu besarnya angka 10.500.000 dengan nomor referensi 113. Kemudian utang usaha kita tulis di posisi kredit dengan nomor referensi 211. Selanjutnya perlengkapan, kita tulis tanggalnya 6 September sebesar 26.500.000 ada di debit, kemudian kasnya ada di kredit dengan nomor referensi 111. Piutang usaha nomor referensinya 112, kita tulis di jurnal umum, kemudian besarnya 25 juta. Pendapatan jasa dengan nomor referensi 411 ada di sebelah kredit. Kemudian piutang usaha kita tulis tanggalnya 11 September dengan nomor referensi 112, besarnya 30 juta di sebelah debit. Kemudian di kreditnya ada pendapatan jasa dengan nomor referensi 411. Kemudian kas kita tulis tanggalnya 11 September, nomor referensinya 111 sebesar 25 juta rupiah di posisi debit. Di kreditnya ada piutang usaha dengan nomor referensi 112. Selanjutnya kas lagi, kita tulis tanggalnya 15 September di posisi debit sebesar 20 juta rupiah dengan nomor referensi 111. Di kreditnya ada pendapatan jasa dengan nomor referensi 411. Kemudian kas kita tulis tanggal 18 September, nomor referensinya 111 sebesar 30 juta di posisi debit. Kemudian piutang usaha dengan nomor referensi 112 ada di posisi kredit. Tanggal 19 September, Prive sebesar 7.500.000 dengan nomor referensi 312 ada di posisi debit. Kemudian kas dengan nomor referensi 111 di posisi kredit. Kemudian utang usaha tanggalnya kita tulis 20 September, nomor referensinya 211 sebesar 10.500.000 di posisi debit. Kemudian kas nomor referensinya 111 kita tulis di kredit. Selanjutnya kas kita tulis tanggalnya 23 September, nomor referensinya 111 sebesar 25 juta di posisi debit. Selanjutnya pendapatan jasa nomor referensi 411 di posisi kredit. Selanjutnya beban gaji kita tulis tanggalnya 25 September dengan nomor referensi 511 sebesar 4 juta di posisi debit. Selanjutnya kas dengan nomor referensi 111 sebesar 4 juta kita tulis di posisi kredit. Selanjutnya biaya listrik dan air kita tulis tanggalnya 29 September dengan nomor referensi 512 sebesar 2.850.000 di posisi debit. Selanjutnya kas dengan nomor referensi 111
sebesar 2.850.000 kita tulis di posisi kredit. Selanjutnya biaya telepon kita tulis tanggalnya 30 September dengan nomor referensi 513 sebesar 525.000 di posisi debit. Selanjutnya kas dengan nomor referensi 111 sebesar 525.000 di posisi kredit. Nah, sudah selesai posting di buku besar. Setelah tersusun di buku besar, baru kita bisa membuat neraca saldo. Kita tinggal pindahkan hasil dari buku besar ke neraca saldo. Kita mulai dari akun yang pertama, kas, nomor referensinya 111, kita tulis di neraca saldo. Di posisi debit apa kredit untuk menentukan di posisi mana, maka kita jumlahkan dulu kas di posisi debit dan kas di posisi kredit. Setelah dijumlahkan ternyata besar yang ada di posisi debit, maka di jurnal umum ditulis angkanya selisih antara penjumlahan seluruh kas yang debit dikurangi dengan penjumlahan seluruh kas yang kredit, maka kita dapatkan angka sebesar 380.825.000. Untuk piutang usaha baik di debit maupun di kredit jumlahnya sama, maka kita kosongkan. Selanjutnya untuk perlengkapan kita tulis nomor referensinya 113. Karena hanya debit, maka kita tulis di posisi debit sebesar 10.500.000. Kemudian untuk sewa nomor 114 ada di posisi debit, kita tulis sebesar 15 juta. Selanjutnya peralatan dengan nomor referensi 121 ada di posisi debit, kita tulis sebesar 26.500.000. Selanjutnya utang usaha baik di debit maupun di kredit jumlahnya sama, maka kita kosongkan. Selanjutnya modal ada di posisi kredit, kita tulis sebesar 347.700.000 dengan nomor referensi 311. Untuk prive dengan nomor referensi 312 ada di posisi debit, kita tulis sebesar 7.500.000. Kemudian selanjutnya pendapatan ada di posisi kredit, kita jumlahkan sebesar 100 juta dengan nomor referensi 411. Selanjutnya beban gaji ada di posisi debit dengan nomor referensi 114 sebesar 4 juta. Kemudian beban listrik dan air dengan nomor referensi 512 di posisi debit sebesar 2.850.000. Dan yang terakhir beban telepon dengan nomor referensi 513 ada di posisi debit sebesar 525.000. Kalau sudah selesai kita jumlahkan dan hasilnya harus sama. Nah, kalau di neraca saldo ini hasilnya sama baik di debit maupun kredit, maka kemungkinan penyusunan jurnal umum dan buku besar sudah benar. Kemudian kita membuat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang saya sudah sandingkan antara neraca saldo dan kolom jurnal penyesuaian. Karena memang beberapa kasus yang dalam penyusunan jurnal penyesuaian itu harus melihat data dari neraca saldo. Kita mulai dari soal yang pertama dulu.
Soal penyesuaian yang pertama, peralatan komputer yang terpakai sebesar 24 juta. Nah, untuk menyesuaikan peralatan, kita tulis tanggalnya 31 September 2021. Kenapa ditulis tanggal 31? Karena jurnal penyesuaian itu ditulis di akhir periode atau di akhir bulan. Kita lanjut. Menyesuaikan peralatan itu debitnya beban peralatan sebesar 24 juta dan kreditnya peralatan. Kemudian kita lanjut ke soal penyesuaian yang kedua. Ditetapkan penyusutan peralatan sebesar 10%. Kita tulis dulu debit kreditnya. Menyesuaikan peralatan berarti debitnya beban penyusutan peralatan dan kreditnya akumulasi penyusutan peralatan sebesar 10%. Jadi 2.400.000. Kemudian lanjut ke soal penyesuaian yang ketiga. Membeli perlengkapan seharga 10.500.000 tetapi dicatat sebesar 1.500.000. Jadi debitnya adalah beban perlengkapan dan kreditnya perlengkapan. Untuk angkanya tinggal kita kurangi 10.500.000 dikurangi 1.500.000 didapat sebesar 9 juta. Nah, kemudian soal penyesuaian yang terakhir, ada beban telepon yang belum dibayar sebesar 500.000. Langsung saja kita tulis beban telepon di debit sebesar 500.000 dan di kreditnya ada utang telepon. Setelah selesai kita jumlahkan debit dan kreditnya, hasilnya pasti akan sama. Yang terakhir, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Seperti ini kolom yang sudah saya sediakan, ada neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Kita mulai dengan mengisi kolom neraca saldo lebih dulu. Datanya diambil dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal copy paste di kolom bagian neraca saldo. Sekarang kita ke langkah yang kedua, yaitu mengisi kolom jurnal penyesuaian. Untuk yang pertama, beban peralatan posisi debit 24 juta. Kita cari kolomnya, kalau tidak ada kita tulis di bawahnya. Lalu nomor referensinya kita tulis 514. Kenapa saya tulis 514? Karena tinggal kita lanjutkan saja nomor referensinya. Beban terakhir kan 513, jadi selanjutnya 514. Kemudian peralatan di posisi kredit, langsung kita tulis kredit 24 juta. Selanjutnya beban penyusutan peralatan, kita cari kolomnya. Kalau tidak ada, tinggal kita tambahin di bawahnya sebesar 2.400.000. Kemudian nomor referensinya kita lanjutkan jadi 515 karena sama-sama beban ya. Selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan kita cari. Kalau tidak ada maka kita tulis di bawahnya. Karena akumulasi itu harta tetap. Harta tetap yang terakhir tadi 121, maka ini 122 di posisi kredit ya. Selanjutnya beban perlengkapan di posisi debit kita cari, tidak ada, kita tambahkan saja di bawah dengan nomor referensinya 516. Kemudian perlengkapan di posisi kredit sebesar 9 juta. Beban telepon ada di posisi debit 500.000 dan di posisi kredit ada utang telepon 212. Setelah selesai lalu kita jumlahkan dan hasilnya harus sama.
Setelah kolom jurnal penyesuaian selesai, maka sekarang kita mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah kolom neraca saldo dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian. Jika sama di posisinya, misal debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tetapi kalau beda posisinya, misalnya debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi jika hanya muncul satu kali seperti kas, sewa, modal, prive, pendapatan, beban gaji, tinggal ditulis angkanya sesuai dengan posisinya. Sekarang kas ada di posisi debit, maka neraca saldo disesuaikan kita tulis di posisi debit. Piutang usaha kosong, perlengkapan di debit sebesar 10.500.000 di neraca saldo, sedangkan di jurnal penyesuaian ada di kredit sebesar 9 juta. Maka tinggal kita cari selisihnya. 10.500.000 dikurangi 9 juta berarti selisih 1.500.000 ada di posisi debit. Untuk sewa di neraca saldo ada di debit, maka ditulis di neraca saldo disesuaikan di debit. Peralatan di neraca saldo ada di debit sebesar 26.500.000, di jurnal penyesuaian ada di kredit 24 juta. Maka di neraca saldo disesuaikan tinggal kita cari selisihnya, 26.500.000 dikurangi 24 juta, ketemu 2.500.000 di sebelah debit. Untuk utang usaha kosong, modal di neraca saldo ada sebelah kredit sebesar 347.700.000. Neraca saldo disesuaikan kita tulis di posisi kredit sebesar 347.700.000. Untuk prive ada di debit, maka langsung kita tulis di debit. Untuk pendapatan ada di kredit, kita langsung tulis di kredit. Beban gaji neraca saldo ada di debit, maka langsung ditulis saja di debit. Beban listrik dan air 2.850.000 ada di debit, langsung saja ditulis debit. Beban telepon neraca saldo ada di debit sebesar 525.000 dan jurnal penyesuaian ada di debit 500.000, maka kalau sama-sama di debit tinggal kita jumlahkan, didapat hasil 1.025.000 di posisi debit. Untuk beban peralatan jurnal penyesuaian di posisi debit langsung kita tulis di neraca saldo disesuaikan juga di sebelah debit. Untuk beban penyusutan peralatan juga ada di sebelah debit, maka tinggal kita tulis saja langsung. Untuk akumulasi penyusutan peralatan ada di kredit, langsung kita tulis. Beban perlengkapan 9 juta ada di debit, di neraca saldo disesuaikan juga kita tulis di debit 9 juta. Yang terakhir utang telepon ada di sebelah kredit, maka di neraca saldo disesuaikan juga harus berada di sebelah kredit. Kalau sudah, kita jumlahkan lagi dan hasilnya harus sama. Nah, ternyata hasilnya sama, berarti benar cara pengerjaannya. Demikianlah presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.